Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat membuat video lagi dan menguploadnya lagi. Saya mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu saya tidak dapat untuk membuat video dikarenakan aktivitas sehari-hari yang begitu padat. Jadi di sini saya pengen mengupload lagi video-video baru tentang bagaimana cara mudah membaca Al-Quran. Untuk kalian yang mampir di channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk hari ini Rondo Pesantren Channel akan membahas pembahasan yaitu mengaji di Iqra 3. Nah, dimana di Iqra 3 ini membahas tentang pengajian baca Al-Quran untuk pemula yang sudah mulai ke tahap yang detail. Dimana di Iqra 3 ini sendiri banyak matma hukum-hukum bacaan atau mat yang dimasukkan di pembahasan ini gitu ya. Seperti di situ ada dijelaskan membacalah pelan-pelan asal benar. Nah, di situ melatih kita buat membaca walaupun pelan, walaupun sedikit-sedikit, tapi menuai hasil yang memuaskan gitu. Soalnya kan perkara yang terburu-buru itu sifatnya tidak baik, karena itu sifatnya mengikuti hawa nafsu, dan hawa nafsu dari syaitan gitu datangnya. Nah, dari sini berterima kasih kepada pembuat Iqra gitu. Kalau tidak ada beliau, kita tidak tahu bagaimana kita cara membaca Al-Quran dengan cepat dan benar gitu. Walaupun di antara kita termasuk saya sendiri gitu masih dalam tahap pembelajaran atau pembenahan dalam membaca Al-Quran, setidaknya sudah berusaha untuk berbuat benar gitu, berbuat baik, jalankan ibadah, jalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini di Iqra 3 sendiri itu sudah dimasukkan beberapa mat, contohnya seperti mat tabi'i. Karena di Al-Quran sendiri yang banyak dijumpai itu mat tabi'i. Seperti yang sudah dijelaskan di part 1 dan part 2 itu yang paling penting itu pertama buat pemula itu pengenalan huruf. Soalnya kan setiap Al-Quran itu ada yang hampir sama bunyinya tapi memiliki makna yang berbeda. Karena kan satu makna Al-Quran sendiri, satu makna huruf Al-Quran itu jika berbeda diucapkan, jika tidak sesuai dengan huruf aslinya itu mengubah dari maknanya gitu. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Nah, di Iqra 3 ini saya tidak banyak memberikan contoh untuk bacaan seperti di part 1 dan part 2, tapi di sini saya berfokus membahas tentang mat-mat yang dijumpai gitu. Seperti mat tabi'i yang sering dijumpai, atau seperti huruf kha dan huruf ha itu ada berbeda gitu kan ya. Kalau ha sifatnya kering di sini, kalau kha itu sifatnya lebih kepada gede, cuma nggak di tenggorokan gitu keluarnya. Tapi kalau di tenggorokan nggak di dada. Tapi kalau ha itu keluarnya di rongga dada bagian bawah yang bersanding, rongga tenggorokan yang bagian bawah yang bersanding pada dada. Jadi bunyi itu gede gitu. Maksudnya itu ha berat. Tapi ketika praktek pembacaannya kepada Al-Quran sendiri itu harus diayunkan seperti ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kan ha gitu, aturannya tapi jangan berlebihan, nanti termasuk pada tafarruq. Apa tafarruq? Tafarruq itu berlebihan, makanya itu diayunkan. Itu hukum membaca Al-Quran untuk kita mempelajari tajwid. Di situ kita tahu mengenali bagaimana huruf-huruf ini diucapkan gitu kan, gak sembarangan baca. Kalau bagaimana kalau misalnya kita membaca nih salah-salah tapi dalam tahap belajar, itu nggak apa-apa, karena apa, masih thalabul ilmi gitu, masih dalam keadaan belajar. Jangan putus niat untuk belajar gitu. Insya Allah segala kesalahan kita itu dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih keringanan, jadi nggak nggak dicap salah gitu. Karena kan itu dalam proses belajar gitu. Suatu hal kan tidak akan yang bisa cara instan, harus ada proses gitu, proses panjang baru kita akan menikmati hasilnya. Demikian juga dalam mengaji gitu kan ya. Ya, kita tentu harus belajar dari tahap yang paling bawah dulu nih, dari A, B, C, D sampai Z gitu. Itu banyak rintangan yang dilalui. Mungkin ada yang dalam pengucapan hurufnya fasih gitu, fasihat, cepat tangkap otaknya, alhamdulillah. Tapi ada yang masih kurang cepat penangkapannya atau kurang cepat pengucapan hurufnya. Itu
perlu pembelajaran ekstra gitu. Insya Allah bakal bisa. Sesuatu hal itu kalau kita hanya sabar gitu, sabar dengan proses, kesabaran, ketekunan, keuletan, insya Allah berikan gitu. Berarti di Iqra 3 ini ada huruf-huruf H. Kalau dia mati jadi H, jadi tak bisa gitu. Hurufnya berbentuk H dari kalimat seperti huruf tak marbutoh gitu. Ketika dihidupkan dibaca jadi H, tapi ketika mati jadi ta gitu. Juga sebaliknya, itu yang kadang-kadang membuat kita itu salah pembacaan. Seperti ada huruf waw, sebelumnya ada huruf yang mati atau sukun berharkat dhammah. Nah itu berarti hukumnya mat tabi'i gitu kan ya. Itu banyak terdapat di Iqra 3 gitu. Huruf mat tabi'i, waw mati sebelum berharkat dhammah, ya mati sebelum berharkat kasroh itu berarti ai. Nah itu aimu, aimu gitu kan. Misalnya kedua lagi itu kan alif mati sebelum berharakat fathah terjadi aimu. Kalau ya mati sebelum berharakat kasroh itu imu. I ya mati sebelumnya berharakat kasroh. Ada huruf alif sebelumnya berharakat kasroh, terus depannya ada ya yang mati. Itu kan matobi gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar gitu bahwa membaca Al-Quran itu beragam gitu. Bukan beragam maksudnya beragam cara bacanya, enggak, cuma beragam tajwid-tajwidnya ataupun hukum pembacaannya. Bukan sekali baca kayak orang lari gitu cepet, semuanya enggak gitu. Tajwid pembacaan Al-Quran dah diatur dengan namanya hukum tajwid. Nah hukum tajwid ini dirancang atau dibuat untuk memperindah bacaan Al-Quran. Yang kedua untuk mendapatkan huruf-hurufnya. Dan yang ketiga itu untuk mengatur napas kita. Kalau kita baca panjang semua, otomatis napas kita bakal ngap-ngapan gitu, sakit gitu kerasanya, susah napas. Kalau kita baca pendek semua, ya kagak nyampe gitu. Makanya ada hukum tajwid ini buat diatur bagaimana kita baca Al-Quran. Di situ di Iqra 3 sendiri ada bacaannya, bacalah yang pendek, baca dengan betul-betul pendek. Nah itu artinya melatih kita buat membaca tuh ada hal yang ada perkara yang pendek gitu kan ya, dibaca dengan pendek. Tapi kalau memang bacaannya panjang ya dibaca dengan panjang. Dari sini ulang dan ulanglah sampai tidak ada keliru lagi. Nah ini melatih kita untuk bagaimana cara membaca Al-Quran secara benar gitu. Kalau memang ada seorang guru nih ngajari kepada pelajarnya atau santri atau muridnya lah gitu, ngeliat salah, ulangi terus sampai dia benar-benar paham terhadap bacaan tersebut. Nah ada juga seperti ya di akhir kalimat gitu, tapi nggak ada titiknya, itu ya nggak dianggap, dibuang aja gitu. Seperti sami abasiri, ujungnya ada ya kecil, atau alsot ni, ya-nya ada ya kecil, terus dua tuh ada alif berdiri gitu, itu nggak dianggap, kayaknya dibuang aja. Nah, terus kedepannya lagi di Iqra 3 ini juga kan benar ada matobi'i tadi tuh, ada ta. Ada sini membacanya boleh terputus-putus asal benar walaupun pelan. Nah, walaupun terputus-putus selama bacanya tapi benar, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Itu kan proses gitu. Kita akan menikmati hasilnya ke depannya. Terus ada lagi di sini ebta, salah besar bila keliru bacaan panjang dan pendeknya. Di sini tertera di halaman 31. Nah, di sini ada ebta. Nah, ini udah benar, termasuk pembacaan yang lumayan rumit gitu kalau buat pemula. Sini udah ada mat tobi'i, udah ada mat badal, udah ada mat silah qasiroh, udah ada mat silah tawilah gitu. Udah mulai bagus bacaannya, sudah mendekati akhir-akhir untuk masuk ke Iqra 4. Terus ada apa ini? Banyak Pak, sudah banyak gitu. Dikasih tahu wakaf-wakafnya, tempat berhentinya. Sinilah keuntungan kita membaca Al-Quran gitu. Kita nggak harus membaca secara cepat semua, nggak harus membaca secara pelan-pelan semua, tapi semua sudah diatur sampai ilmu tajwid. Demikian dapat sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.